Podcast ini dibuat sebagai bagian dari proyek mata kuliah Pancasila. Seluruh isi dari pembahasan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akademik dan edukatif, bukan untuk kepentingan komersial. Opini dan pandangan yang disampaikan bersifat informatif serta terbuka untuk diskusi yang konstruktif. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, balik lagi bersama host kalian tercinta, saya Andriko. Kali ini kita akan ngomongin podcast yang berjudul Pancasila Hidup di Kelurahan. Nah, dalam podcast kali ini kita akan berdiskusi tentang gimana sih nilai-nilai Pancasila diimplementasikan di lingkungan masyarakat, di lingkungan kelurahan maksud saya. Karena ya kita tahu masyarakat itu paling dekat dengan kelurahan. Nah, berbeda tuh Andriko, tapi dalam praktiknya pasti kan banyak ya tantangan-tantangan seperti kurang optimalnya komunikasi antar masyarakat dan pemerintah kelurahan, terus kayak ketimpangan pelayanan, terus juga kurangnya partisipasi warga. Bener tuh kata Jasmine, kadang masih ada masyarakat yang belum mendapatkan haknya dengan optimal. Oke teman-teman, sekarang kita bakal masuk ke dalam segmen 1 untuk membahas tentang etika politik dalam pelayanan publik. Nah teman-teman semua, kita semua tahu kan kalau Pancasila itu adalah mata pelajaran yang wajib di seluruh kultur dari pendidikan kita nih. Mulai dari sekolah dasar, kita udah diajarin tentang Pancasila dan ideologinya. Karena Pancasila adalah dasar negara kita Republik Indonesia. Nah, Pancasila juga terus kita lakukan dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sampai kita dewasa. Bagaimana kita juga bisa menumbuhkan nilai-nilai yang melekat dalam diri kita dan juga menjadi pribadi yang berakhlak mulia serta bertanggung jawab sebagai warga negara. Nah, maka dari itu, etika politik sangat penting bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas mereka dalam konteks kelurahan, interaksi aparatur dengan masyarakat itu terjadi secara langsung, sehingga standar moral dan profesionalisme aparatur harus lebih tinggi. Apa sih itu etika politik dan apa sih pentingnya? Sini aku jelasin, etika politik adalah praktik pemberian nilai terhadap tindakan politik yang berlandasan pada etika. Terus sumber dari etika politik itu apa aja sih contohnya? Etika politik bisa bersumber dari berbagai hal, termasuk filsafat moral, nilai-nilai budaya, dan terutama yang paling penting adalah ideologi nasional kita, yaitu Pancasila. Pancasila menjadi sumber etika berpolitik. Loh, kok gitu ya? Karena sila kelimanya memberikan panduan tentang bagaimana politik harus dijalankan, mulai dari aspek ketuhanan hingga keadilan, dan juga kesejahteraan rakyat. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke segmen 2 mengenai implementasi nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Ih, gak sabar banget. Nah, kamu sendiri sekarang tinggal di mana, Jasmine? Di Kelapa II, Andriko. Nah, kebetulan banget Jasmine, kemarin kita habis ngelakuin observasi di lingkungan Kelurahan Kelapa II, Tangerang. Nah, aku mau nanya nih sama kamu. Kamu kan sebagai warga negara yang tinggal di Kelapa II kan ya? Pernah nggak kamu berurusan langsung sama kelurahan atau ngurusin apa gitu? Pernah dong, karena aku udah besar ya. Jadi aku harus bikin KTP. Nah, buat bikin KTP itu aku harus ke kelurahan buat bikinnya. Iya deh, yang paling dewasa. Haha. Nah, kayaknya ini emang yang paling sederhana ya, yang semua orang lakuin juga. Terus gimana? Apakah kamu dapat pelayanan yang baik dan maksimal? Iya dong, aku kan dibantu sama staffnya juga yang baik dan ramah banget. Wah, seneng aku dengernya. Berarti dalam pelayanan kelurahan Kelapa II sudah memberikan pelayanan yang baik ya sama warganya. Hal ini mencerminkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa sila kedua? Jadi gini Ryu, kenapa sila kedua ya? Karena sikap aparatur kelurahan yang ramah itu dia membantu dan mendampingi warganya. Terlebih paling pentingnya tidak ada diskriminasi Ryu, dan tidak memandang status warga juga. Pelayanan publik yang humanis itu menjadi wujud nyata dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi gimana nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam masyarakat? Apakah aparatur dalam kelurahan tersebut telah mengikuti apa yang sesuai dengan aturan Pancasila? Nah, dari hasil wawancara dan observasi kita kemarin sama Pak Iskandar di kantor Kelurahan Kelapa II Tangerang, kita menemukan bahwa kelurahan itu pemerintah paling dekat dengan warga. Nah, disinilah proses administrasi, pelayanan publik, dan komunikasi antara negara dan rakyat berlangsung. Bener banget. Dalam observasi di Kelurahan Kelapa II, kita menemukan bahwa pelayanan publik tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga menunjukkan nilai-nilai etika politik yang bersumber dari Pancasila.
Oh gitu ya. Di situ kita juga melihat terimplementasikannya nilai sila pertama Pancasila. Nilai ini terlihat dari adanya doa sebelum rapat warga, sikap toleransi antar umat beragama, dan tidak adanya diskriminasi dalam pelayanan. Semua warga dilayani tanpa melihat latar belakang agama. Oke, jadi benar banget Rio. Dari hasil wawancara sama Pak Iskandar, selaku staf administratif kelurahan juga menunjukkan kalau terimplementasinya sila kelima Pancasila, di mana pelayanan administrasi diberikan secara adil untuk membeda-bedakan program bantuan sosial yang dapat dilaksanakan berdasarkan data yang jelas dan terverifikasi di lapangan, sehingga tepat sebagai sarana untuk masyarakat tersebut. Terus, kerjasama antara RT, RW, dan kelurahan memperlihatkan rasa persatuan. Program gotong royong, kegiatan kebersihan lingkungan, hingga musyawarah warga semuanya mencerminkan semangat persatuan dan kolaborasi. Nah iya banget Ken, walaupun di zaman sekarang makin sedikit warga yang mau ikut dalam kegiatan sosial kayak gotong royong, tapi beberapa warga masih banyak banget yang kelihatan semangat dalam melakukan kegiatan tersebut. Sila keempatnya terimplementasikan di pengambilan keputusan. Setiap keputusan di Kelurahan Kelapa II dilakukan melalui musyawarah. Ada forum warga, rapat RT RW, hingga sosialisasi dari program pemerintah. Warga diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya mereka. Nah, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah masuk ke dalam segmen 3 tentang kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Pancasila itu tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman etika politik di Kelurahan Kelapa II. Nilai-nilai Pancasila terlihat dalam cara aparat melayani masyarakat dengan cara warga bermusyawarah dan bagaimana program sosial yang dijalankan dengan adil. Pancasila bukan hanya teori di buku pelajaran, ia hidup dan diterapkan di tengah masyarakat. Terima kasih semuanya sudah menonton podcast kita pada hari ini. Bagaimana kita harus bisa tidak hanya belajar tentang Pancasila, tapi kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pelayanan publik dan juga etika politik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Pancasila! Merdeka! Merdeka! Oke, selamat siang Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak Iskandar. Oke. Saya ada beberapa pertanyaan Pak untuk observasi di kantor kelurahan Kelapa II ini. Pertanyaan pertama itu, apakah petugas melayani warga dengan sopan, ramah dan beradab, Pak? Iya, Selalu kan, selalu Pak? karena tuntutan aturan kerja dari pemerintah daerah, bupati, dan emang kita harus melayani dengan sopan. Baik, Pak. Kalau apakah sistem antrian di sini berjalan adil dan teratur, Pak? Adil banget gitu. Dan kita mengutamakan prioritas kayak rahasia, kayak orang yang memang sedang buru-buru seperti surat kematian atau yang berhubungan dengan rumah sakit. Jadi diutamain tuh. Antrian itu hanya berlaku bagi orang sehat. Oke, baik Pak. Selanjutnya, apakah ada proses musyawarah kecil dalam pengambilan keputusan, Pak? Misalnya terjadi konflik antrean atau salah paham gitu, Pak? Kita selalu mengadakan musyawarah dari permasalahan kecil sampai besar. Karena memang segala sesuatu selesai dengan musyawarah. Pertanyaan selanjutnya, apakah suasana pelayanan menunjukkan kebersamaan dan saling menghargai? Oh iya, Iya Pak, pasti harus. Karena kan kita kembali lagi kita tinggi isi dari Pancasila itu kan. Ya, betul, Pak. Dan ini pertanyaan terakhir, apakah petugas menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab? Sangat. Dan kami menjalankan itu semua dengan sangat intens banget. Baik, itu saja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kira-kira jawaban saya baik gak sih sebenarnya? Bagus Pak, bagus Pak. Sangat membantu. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Institusi Pelita Harapan dan Miss Eva Simanjuntak selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila.